Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Rasmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mundo Barat, Kabupaten Bangka. Dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Salahuddin Jauhari SPD dan fasilitator Ibu Asinah SPD. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini keterkaitan antara materi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi diri pada anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dari itu, hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Memantau, dan kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat
dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran guru sebagai manajer dalam menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki HD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki HD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep ini yang telah Anda pelajari di modul 1 ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saat saya menangani murid yang datang terlambat masuk ke kelas atau sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya pada saat itu, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menggunakan tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap manusia pasti punya kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif dapat dijalankan baik di kelas atau sekolah maupun di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun berada. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.